Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kartika. Saya dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 3. Di sini saya akan mempresentasikan topik perkembangan teknologi dan perubahan tren di masyarakat. Perkembangan teknologi, khususnya teknologi digital, telah menjadi penggerak perubahan sosial yang sangat cepat karena memengaruhi cara masyarakat berkomunikasi, bekerja, belajar, membentuk opini, hingga membangun identitas sosial. Kehadiran gawai, internet, dan platform media sosial membuat komunikasi berlangsung instan, visual, dan lintas ruang. Sementara aktivitas ekonomi bergerak ke arah belanja daring, pembayaran non-tunai, serta pekerjaan berbasis platform. Perubahan ini melahirkan namanya tren atau baru dalam kehidupan sehari-hari, seperti budaya bermedia sosial, pergeseran pola komunikasi, dan cara baru membangun berjaring pertemanan maupun komunitas. Di balik peluang tersebut, muncul risiko yang tidak kecil, terutama misinformasi atau hoax, manipulasi opini, dan polarisasi. Arus informasi yang cepat sering membuat membagikan konten tanpa verifikasi, sementara komentar atau unggahan dapat berdampak sosial, misalnya memicu stigma, perundungan, atau konflik. Karena itu, pendidikan perlu menyiapkan peserta didik, termasuk anak-anak, untuk memahami hak dan kewajiban tanggung jawab sebagai warga daerah digital saat ini, seperti etika berkomunikasi, penghormatan terhadap privasi, dan kemampuan berpikir kritis terhadap informasi. Dalam konteks IPS SD, topik ini juga penting karena bertujuan untuk membekali siswa agar mampu memahami realitas sosial, mengambil keputusan berbasis nilai, serta berpartisipasi secara bertanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat. Baik, topik selanjutnya yaitu teknologi sebagai agen perubahan sosial. Teknologi dapat dipahami sebagai seperangkat alat, sistem, dan pengetahuan yang digunakan manusia untuk memecahkan masalah dan meningkatkan kualitas hidup. Namun, dalam perspektif sosial, teknologi bukan sekedar alat netral. Ia ikut membentuk cara manusia berinteraksi, mengorganisasi kegiatan ekonomi, dan membangun budaya. Ketika teknologi baru masuk, masyarakat mengalami perubahan seperti struktur sosial, misalnya pola pekerjaan, jenis pekerjaan, dan distribusi peran. Terus yang kedua ada pola relasi, misalnya komunikasi daring, virtual. Terus ada nilai-nilai, misalnya cara menilai prestasi, gaya hidup, konsumsi, informasi. Perubahan sosial berbasis teknologi sering bergerak cepat karena didorong oleh kemudahan akses informasi dan jaringan. Akibatnya, masyarakat mengalami pergeseran kebiasaan, anak-anak lebih akrab dengan gawai, keluarga memanfaatkan digital untuk transaksi, dan komunitas membangun solidaritas melalui ruang virtual. Bagi pembelajaran IPS SD, kondisi ini menuntut guru untuk menuntut siswa untuk membaca perubahan sosial secara sederhana tetapi bermakna, seperti membedakan kebutuhan, keinginan dalam konsumsi digital, memahami sebab akibat perubahan, misalnya transportasi online, pola mobilitas, dan diskusi nilai, misalnya berkomentar, menghargai privasi. Baik, materi berikutnya itu ada perubahan tren masyarakat di era digital. Tren masyarakat adalah pola perilaku, preferensi, dan praktik sosial yang meluas dalam periode tertentu. Di era digital, tren banyak dipengaruhi oleh platform media sosial, aplikasi pesan, serta arus informasi real-time
beberapa tren yang relevan untuk IPS SD. Yang pertama itu ada tren komunikasi cepat dan visual, tren ekonomi digital, tren pembentukan opini publik, dan tren budaya populer digital. Melalui pembelajaran IPS, tren-tren itu tidak diposisikan untuk dihakimi, tetapi dianalisis dengan kacamata edukatif, apa manfaatnya, apa risikonya, nilai apa yang perlu dijaga, dan bagaimana mengambil keputusan yang tepat. Dengan demikian, IPS menjadi ruang berpikir kritis, pembentukan karakter sosial di tengah perubahan yang cepat. Baik, materi berikutnya yaitu literasi media informasi dan kewargaan digital untuk siswa SD. Literasi media dan informasi menekankan kemampuan mengakses, mengevaluasi, menggunakan, serta memproduksi informasi secara kritis dan bertanggung jawab. Dalam konteks SD, literasi media dan informasi perlu dituangkan menjadi kebiasaan sederhana yang bisa dipraktikkan seperti cek sumbernya, informasi ini dari siapa, apakah sumbernya jelas, terus cek bukti, ada data atau foto asli, atau bisa dibandingkan dengan sumber lain. Terus cek tujuannya, untuk memberitahu atau menjual atau memprovokasi. Terus etika digital, sopan berkomentar, tidak menyebarkan aib atau menghormati privasi, dan tidak melakukan perundungan digital. Di SD dapat diarahkan pada tingkat pilar aman. Yang pertama etis, menghormati orang lain, dan empati. Terus kritis, tidak mudah percaya atau ikut-ikutan. Pembelajaran IPS dapat mengintegrasikan melalui kegiatan sesuai perkembangan anak, analisis poster atau iklan sederhana, membaca berita anak, dengan panduan pembelajaran proyek kampanye kelas tentang sopan santun digital. Baik, materi yang terakhir yaitu implikasi bagi pembelajaran IPS SD, desain pembelajaran berbasis teknologi dan HOTS. Agar IPS SD relevan dengan perubahan teknologi dan tren masyarakat, desain pembelajaran perlu menekankan konteks nyata, aktivitas bermakna, keterampilan berpikir tingkat tinggi, dan penggunaan teknologi yang fungsional bukan sekedar gaya. HOTS dapat dipahami melalui taksonomi belum revisi, dari mengingat, memahami, menerapkan, hingga menganalisis, mengevaluasi, mencipta. Dalam IPS SD, HOTS dapat diwujudkan lewat tugas seperti analisis, membandingkan dampak positif dan negatif, belanja online bagi keluarga, terus evaluasi, menilai apakah sebuah informasi atau iklan dapat dipercaya. Terus ada kreasi, membuat poster digital tentang etika bermensos untuk anak SD, atau peta digital sederhana tentang fasilitas umum sekitar. Pemanfaatan teknologi bisa berupa peta digital, video pendek, atau portofolio digital selama selaras dengan tujuan belajar. Strategi paling realistis adalah mulai dari teknologi sederhana yang mudah diakses, siapkan panduan langkah, gunakan rubrik penilaian yang jelas, serta jadikan teknologi sebagai jembatan untuk aktivitas berpikir, bukan tujuan akhir. Baik, itu tadi materi yang saya sampaikan. Kesimpulannya yaitu perkembangan teknologi membentuk perubahan sosial dan tren baru dalam masyarakat. Sebagai IPS SD perlu hadir sebagai ruang belajar yang membantu siswa memahami realitas sosial, menguatkan literasi media informasi, serta membangun kewargaan digital yang etis dan aman. Pemanfaatan teknologi dalam IPS efektif bila diarahkan untuk menumbuhkan HOTS, didukung desain pembelajaran yang sistematis, dan diimbangi penguatan kompetensi guru serta akses yang memadai. Baik, sekian dari presentasi saya akhiri. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.